Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak semua ya, hari ini Bapak akan memberikan sebuah materi tentang fikih muamalah, yaitu fikih jual beli. Ya, pada hari ini kita mulai saja. Nah, untuk dari tujuan pembelajaran anak, bahwasannya jual beli ini kalau kita lihat hari-hari kita melaksanakan jual beli, ya, karena salah satu jual beli adalah konsep salah satu muamalah yang diberikan oleh Allah, hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sudah diatur sesuai Quran maupun hadis. Sebagai tujuan pembelajaran, yang pertama kita akan mengerti konsep muamalah dalam Islam tentang jual beli, hias, salam, dan hajar. Yang kedua, nanti kita akan mempraktikkan tata cara muamalah dalam Islam tentang jual beli, hias, salam, dan hajar. Dan yang ketiga, memahami ketentuan konsep muamalah dalam Islam tentang jual beli, hias, salam, maupun dan hajar. Dan yang keempat, mengkomunikasikan ketentuan Islam mengenai konsep muamalah dalam Islam tentang jual beli, hias, salam, dan hajar. Secara persepsi yang pertama kali adalah kita persepsi dulu. Kalau kita lihat sebuah gambar ini menyatakan bahwasannya ada itu adalah sebuah pasar, ya, pasar yang dimana sini adalah pertemuan manusia-manusia lain. Di sini ada jualan-jualan warga, ada jualan-jualan juga di sini, ada pertemuan. Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana fikih jual beli itu dilaksanakan. Nah, dalam pengertian jual beli, ya, jual beli dalam bahasa Arab disebut juga dengan ba'i, yang bahasanya adalah artinya adalah tukar menukar. Sedangkan secara istilah adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik. Ya, arti barang tersebut masih milik orang dan hak miliknya dipindahkan sesuai dengan syarat dan rukun yang tertentu. Yang berarti harta Anda akan bertukar kepada orang lain dengan suatu akad berupa barang yang diinginkan sesuai kesepakatan bersama. Jadi di sini, kamu menginginkan suatu barang itu bisa kamu tukar dengan tukar barang yang lain, sesuaikan. Mau barang dengan barang boleh, mau barang dengan uang juga boleh, ataupun sebaliknya. Secara pengertian seperti itu. Dan dalam jual beli itu ada dari Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena dalam hal jual beli adapun nanti dalam jual beli terindikasi dengan hukum riba itu pasti ada. Dan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan suka sama suka. Jadi atas dasar kamu menyukai suatu barang, itu kamu boleh kamu miliki karena kamu suka dengan barang itu. Seperti itu, ya. Jika kamu tidak suka dengan barangnya, ya untuk apa kita beli? Pada dasarnya kamu menyukai suatu barang dan kamu inginkan, kamu boleh memiliki barang itu dengan cara jual beli. Ya. Kita masuk ke rukun dan syarat. Ya, terdapat rukun dan syarat saat kita melakukan transaksi jual beli. Yang pertama, jelas adanya penjual dan adanya pembeli. Ada yang jual barang dan ada yang membeli barang. Habis itu ada barang atau harta, ya, atau ada barang yang ingin kau beli yang mana. Dan yang keempat adalah alat uang atau alat bayar atau alat tukarnya. Boleh pakai uang, boleh pakai barang. Kamu inginkan barang itu, kamu tukar dengan barang yang kamu punya. Seperti itu. Dan yang kelima, adanya akad berupa ijab kabul sebagai bukti kerelaan dari kedua belah pihak. Nah, jadi ada kerelaan nih. Ada, Pak, saya beli barangnya, Pak, ya. Nah, itu bahasa dari pembeli. Baru kata penjualnya bilang ada kerelaan, iya Bu, nih saya jual barangnya ke ibu atau ke bapak. Seperti itu. Artinya ada akad komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, syarat jual beli yang pertama, jelas balik dan berakal sehat. Seperti itu. Pak, bagaimana kalau mohon maaf orangnya tidak berakal sehat? Apakah bisa transaksi jual beli? Bisa, nak saja. Tapi kita niatkan untuk bersedekah dengan orang itu saja. Karena kita tidak bisa meminta uangnya. Kalaupun dia ngasih uang, terima. Kalaupun dia minta kembalikan. Seperti itu. Tapi kalaupun orang yang tidak mau mengasihkan uangnya, ya beranggaplah kamu bersedekah sama dia. Yang kedua, bukan karena paksaan. Nggak ada orang membeli barang itu karena terpaksa, itu tidak boleh. Begitu juga yang jual. Terpaksalah aku jual barang ini, tidak boleh. Menjual suatu barang itu adalah syaratnya adalah kebutuhan yang kita inginkan. Yang ketiga, bersedia menyerahkan barangnya. Jangan sampai barang yang kita jual kita tidak rela mengeluarkan, itu tidak boleh. Sama halnya kamu menjual suatu barang, orangnya sudah mentransfer misalnya, dan kamu tidak berikan barang itu, nah itu termasuk salah satunya adalah penipuan. Itu tidak boleh. Ya, itu adalah rukun jual beli maupun syarat dari jual beli. Selanjutnya, kita akan melihat barang-barang yang boleh diperjualbelikan.
Adapun jenis-jenis benda atau barang yang dapat diperjualbelikan adalah sebagai berikut. Benda atau barangnya suci. Ingat, barangnya suci dan tidak najis menurut jumhur ulama, bahwa semua barang yang najis dan dilarang oleh syarak seperti khamar, bangkai, babi, dan patung yang haram untuk diperjualbelikan, tidak boleh nak. Jadi walaupun jual beli khamar, penjualnya ada, pembelinya ada, alat barangnya ada, ijab kabulnya ada mungkin, tetapi karena dia khamar itu barang haram, bangkai maupun babi dan patung yang haram itu tetap haram untuk diperjualbelikan walaupun syarat dan rukunnya terpenuhi. Sama kayak narkoba aja. Kalau orang beli narkoba jelas ada penjual pembeli, ada uangnya, barangnya ada ijab kabul di sana, seperti itu ya. Itu jelas tidak boleh, artinya ada barang-barang yang tidak diperbolehkan seperti itu. Dan yang kedua, barang yang kita beli dan kita perjualbelikan itu harus memiliki manfaat. Jelas ada, semua barang selalu ada manfaatnya. Dan yang ketiga, benda atau barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada, harus kita berikan kepada pembeli. Karena kalau tidak diserahkan, itu namanya ya kita penipu. Dan yang keempat, benda atau barang merupakan milik sendiri. Jelas, jangan sampai kamu menjual barangnya milik orang lain. Apalagi kamu hasil mencuri baru kamu perjualbelikan. Walaupun sah secara akad maupun sah secara rukun, tetap tidak boleh. Karena apa? Barang itu yang kamu temukan bukan barang milik kamu sini, kamu hasilnya dari mencuri. Itu tidak boleh. Ya, yang kelima, benda atau barang diketahui jelas baik ukuran, bentuk maupun sifatnya. Boleh kamu dengan suatu barang, tetap kamu harus tahu, cek dulu barangnya, baikkah barangnya, cocokkah ukurannya, bagaimana dari sifat dari barang, kainnya lembutkah, kainnya panas ataupun sebaliknya. Yang keenam, baik barang maupun uang siap diberikan sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini makanya ada namanya, kita dalam jual beli itu biasanya ada sekali namanya tawar menawar. Itu boleh sesuai dengan ketentuan, mau kamu kredit, mau kamu cash, mau harganya 10 juta baru kamu tawar sekian juta, itu boleh bilang dulu. Ingat, sesuai dengan ketentuan maupun kesepakatan. Pak, saya beli barangnya Pak, tapi mungkin saya bayar 1 bulan, ini kan 10 juta Pak, tapi nanti saya bayar 2 bulan Pak ya, jadi bulan ini saya bayar 5 juta dulu. Apakah boleh? Boleh sekali ya, seperti itu. Yang selanjutnya, nah, ijab dan qabul. Nah, saat melakukan transaksi, pasti akan ada rukun tentang ijab dan qabul. Dan ijab dan qabul itu sendiri mempunyai perbedaan. Ingat, ijab adalah ucapan penjualnya, ya, yang menawarkan barang dengan misalnya, saya jual barang ini Pak dengan harga sekian. Ingat, ijab itu hanya perkataan dari penjual. Dan sementara qabul adalah ucapan penerima atau persetujuan dari pihak pembeli. Misalnya, iya Pak, saya terima Pak, saya beli barang ini Pak ya, dengan harga Bapak tadi. Nah, jadi bahasanya adalah ijab qabul, disebut juga dengan sigoh atau ucapan serah terima. Sering sekali. Ini ijab qabul dalam jual beli. Nah, ijab kabul dalam sewa ada, ijab kabul dalam pernikahan juga ada, dan ada semua tentang ijab kabul itu. Misalnya kalau ijab kabulnya hutang, mas saya jual barang saya ini ya dengan harga sekian dan mas membayar secara hutang, boleh ya mas, saya beli barang ini pak ya, tapi saya belinya secara hutang. Itu boleh sekali ya, seperti itu. Selanjutnya, transaksi jual beli yang terlarang. Loh, ternyata tadi ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Kita lihat yang tidak. Kenapa? Yang pertama, jenis transaksi yang sah tapi dia terlarang. Seperti itu. Arti bahasanya, transaksi ini diperbolehkan tetapi terlarang. Bukan berarti dia haram. Seperti itu. Kita lihat dulu. Yang pertama, jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara mencegat penjual sebelum tiba di pasar. Rasulullah bersabda, janganlah kamu mencegat pedagang dan memborong barang sebelum ia tiba di pasar. Hadis Bukhari. Nah, beli kita ini terjadi kepada biasanya namanya tengkulak-tengkulak. Nah, harusnya biasanya dari petani itu harus sampai ke pasar dulu. Anggaplah sini petani, sini pasarnya. Jadi dari petani sini harus ke pasar terlebih dahulu misalnya. Ya, misalnya nih. Oke. Nanti Pak gambarkan, kita pen. Nah, oke, sedikit gangguan. Nah, oke, sudah. Misal, oke, kayaknya nggak bisa untuk Bapak. Oke, misalnya nih, anggaplah di sini sebuah
pertanian cabai, petani cabai di sini. Nah, sini pasar. Nah, kamu di sini sebagai tengkulak. Harusnya petani ini menjual dululah ke pasar karena ditunggu oleh beberapa pedagang di sini. Nah, ternyata waktu dalam perjalanan dicegat oleh kamu di sini. Pak, saya beli semua barang Bapak ya, seharga sekian. Iya Pak, mau kata petani, karena mau diborong kan. Nah, dari sini otomatis, nah dari sini otomatis ke sini harga pasti akan berubah. Apalagi nanti kalau tengkulaknya nanti mengeluarkannya sedikit sedikit. Nah, itulah yang mengakibatkan padahal kelangkaan itu nggak mungkin kadang-kadangnya. Biasa jadi kelangkaan itu karena ada oknum-oknum yang jahat. Nah, seperti itulah maksudnya ya. Nah, itulah jual beli yang disebutkan adalah harus tiba dulu di pasar. Tidak boleh sebelum tiba di pasar baru cegat, nggak boleh. Jadi petani harus sampaikan dulu ke pasar biar bisa kita kontrol harga pasarnya. Ya, yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli proses tahun oleh orang lain. Nah, begini, kalau kamu sudah membeli suatu barang, misalnya kamu ke toko A, ada baju yang kamu inginkan, pas kamu mau beli barang itu ternyata barang itu adalah pesanannya orang, itu nggak boleh. Nah ya, walaupun kamu bilang Pak saya beli 2 kali lipat Pak ya barang ini Pak, nah penjual harus tidak boleh juga merasa 2 kali lipat kalau ini aja lah. Nah itu tidak boleh. Selesaikan dulu transaksinya sama orang yang sebelumnya. Ketika misalnya transaksinya batal atau tidak jadi, nah barulah kamu boleh beli barang itu. Tapi kalau barang itu masih punya orang, masih dalam proses pembelian, tidak boleh kamu beli. Ya, carilah barang yang lain. Ya, misalnya pas sisa L aja lagi ya barang itu. Kamu pengen barang itu dan barang itu sudah diambil orang. Baru kamu yang menjualnya, Pak, boleh nggak saya beli barang tadi? Saya 2 kali lipat Pak, saya bayarkan. Nah, itu tidak boleh. Ya, walaupun secara hukum baju itu boleh diperdagangkan. Yang C, jual beli untuk ditimbun supaya dapat diperjualbelikan. Nah, ini timbun ini yang bahaya. Ya, bayangkan menimbun barang hari dengan harga yang lebih mahal. Ini banyak terjadi kadang-kadang kayak BBM. Ya, BBM dibeli misalnya di POM, anggaplah dia beli 20 liter. Baru dia jual 5 liter dulu. 5 liter dulu misalnya. Nah, habis itu ada kelangkaan. Seakan-akan susah dapat barang, padahal di dalam rumahnya itu banyak. Dia timbun dulu barangnya sampai nunggu harga itu naik. Nah, itu tidak boleh. Nah ya, itu. Selanjutnya yang D, jual beli untuk maksiat. Ya, itu dilarang nggak? Nah, jual beli untuknya contoh, mohon maaf, misalnya kamu ingin membeli sebuah pisau, tapi untuk membunuh, nggak boleh. Padahal beli pisau itu kan hanya untuk motong daging, itu boleh. Misalnya, ya, misalnya kamu ingin membeli suatu, mohon maaf, alat kontrasepsi, beli, boleh kok beli alat kontrasepsi itu bagi yang sudah menikah. Tapi kalau mohon maaf untuk dilakukan kepada yang bukan istrinya, itu tidak boleh. Pada dasarnya beli mohon maaf alat kontrasepsi itu boleh kalau digunakan untuk pada istrinya. Tapi kalau bukan untuk istrinya itu tidak boleh. Yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Nah, ini jelas tipu menipu. Kamu beli barang, tiba-tiba yang datang barangnya tidak sesuai. Banyak terjadi dulu nih, kalau jual beli online sering nih. Ya, seperti itu. Makanya beberapa ulama itu beda pendapat tentang jual beli online. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Pas Manu ngirim, cek berapa hari pun tidak, barangnya tidak sampai. Sudah kita transfer, tiba-tiba hilang chatnya, hilang komunikasi, tidak ada kabar lagi dari penjualnya. Itulah cara menipu. Yang F, jual beli yang mengandung riba. Ini nggak boleh tadi. Padahal dalam tadi yang di awal, jual beli itu boleh sesuai dengan kesepakatannya. Mau cash, mau kredit itu boleh sebetulnya. Mau dicicil hutang boleh. Tetapi jangan sampai harga itu baru berubah barang itu. Itu tidak boleh. Yang kedua, lanjut. Nah, jual beli terlarang dan tidak sah. Nah, tadi kan dia sah satunya ya. Sekarang bahasanya barang ini sudah tidak boleh dan terlarang. Ya, yang pertama, jual beli air mani hewan sperma. Nah, sesungguhnya sudah telah melarang menjual air mani hewan jantan. Ini contoh seperti ini. Air mani hewan, contoh misalnya kamu punya punya peternakan sapi. Nah, sapi kamu itu yang kamu anggap berkualitas, nah spermanya itu kamu jual kepada orang-orang yang ingin menghasilkan sapi seperti dia. Itu tidak boleh, nah. Karena kadang-kadang mohon maaf, takut sperma sapi pada saat itu ketika dibeli oleh seseorang dan pada saat ingin disuntikan kepada yang betina, dan itu ternyata betina disuntikan itu tidak bisa bunting. Nah, disitulah makanya Rasulullah itu melarang.
seperti itu. Walaupun misalnya sapi ini sehat, sapi ini kuat misalnya spermanya, ternyata waktu diambil disuntikan kepada betina tidak bisa hamil. Yang rugi siapa? Yang jelas rugi itu pasti pembelinya, ya. Yang kedua, kalau bolehnya gimana Pak? Kalau bolehnya nikahkan saja. Mereka buntingkan, kawinkan saja. Tidak perlu ada transaksi jual beli. Ya, misalnya boleh kok jual beli. Misalnya kalau sukses hamil baru ada kesepakatan. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah membeli tapi tidak ada syarat untuk bahasanya garansi, itu penting. Ya. Yang B, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan. Nah ini misalnya ada sapi bunting, Pak saya beli ya anaknya nanti Pak waktu lahiran. Itu tidak juga boleh nak. Selesaikan dulu hamilnya bunting dari binatang tadi. Karena yang ditakutkan adalah waktu lahir ternyata hewannya dalam tubuh bunting sapi itu atau domba tersebut itu adalah cacat. Yang rugi adalah pasti pembeli. Yang C, menjual sesuatu yang belum ada di tangan. Nah ini misalnya gini, bahasa barang kita PO sekarang. Nah tapi PO sekarang yang bagus itu barang itu ada nak, dicontohkan sudah. Ya, yang kalau tidak di tangan itu misalnya kamu itu menjual barang tapi hanya dalam bayangan. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya, yang D, ada namanya jual beli benda najis. Nah benda najis itu tadi misalnya khamar, misalnya bangkai babi, itu tidak boleh. Yang E, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Nah ini misalnya begini, kamu punya sebuah pohon, ya bisa nulis, misalnya kamu punya sebuah pohon misalnya dan ternyata masih berbunga, bunganya masih ada. Nah datanglah seorang penjual atau pembeli bilang, boleh nggak Pak saya beli pohonnya ini, satu pohon ya, tapi masih berbunga Pak. Kata penjual, nggak apa-apa, nanti saya beli Pak, sekian juta Pak ya. Nah kata penjualnya merasa pengen untung, dijualnya lah. Padahal ternyata waktu panen loh, pas dihitung ternyata harganya tidak sesuai dengan hasil panen. Nah, kadang-kadang yang dilakukan adalah antara penjual dan pembeli itu bisa rugi salah satunya. Jadi minimal buahkan dulu pohonnya, baru silahkan diperjual belikan. Ya, selanjutnya, nah hikmah sudah. Nah, di akhir, berapa hikmah bisa kita ambil dalam transaksi jual beli? Pertama, membentuk dan agar terhindar dari kepemilikan barang secara batil. Kita boleh memiliki barang, tetapi tidak boleh dengan cara yang tidak boleh. Misalnya kamu pengen helm yang bagus betul, saking tidak bisa beli, kamu dengan cara mencuri, nggak boleh. Kalau kamu bisa kok beli helm itu, tapi dengan cara transaksi jual beli. Yang kedua, membentuk guna agar tidak dikeluarkan harta secara riba. Nah ini juga nggak boleh nanya, karena riba ada sifatnya haram. Yang ketiga, mendorong untuk saling tolong menolong sama manusia yang semuanya nilai sosial. Nah contoh misal tadi ada seseorang ibu-ibu mau beli ayam, Bu berapa, kata ibunya, Bu berapa ayam? 35. Sedangkan mohon maaf pembelinya ini orang kurang mampu, Bu uang saya adanya 30, boleh nggak Bu ya? Nah disitulah kamu saling tolong menolong, sedekah kamu, jual belinya tetap sah, kamu tambah dengan sedekah, itu bagus sekali. Jadi bahasanya tolong menolong. Yang keempat, melakukan hukum yang dihalalkan oleh Allah menjadi apa yang diharamkan. Maka hukum Allah dihalalkan, jual beli diperbolehkan, dan mengharamkan apa yang sudah diharamkan. Yang kelima, mendidik dari pihak penjual atau membeli sifat tenggang rasa, saling menghormati, belakang dan tidak tergesa-gesa. Iya kan, penjualnya belajar, pembeli juga harus ngerti. Oh, Pak, kok nggak boleh kurang Pak harganya? Nah, namanya mungkin penjual beranggapan modalnya sudah cukup, tidak bisa dikurangi lagi. Ya, nggak boleh juga kita, oh Pak, mahalnya kita jual, nggak boleh juga. Karena penjual punya perhitungan, punya pertimbangan, begitu jual balik, begitu sebaliknya. Pembeli juga punya pertimbangan. Nah, kita harus di kasusnya. Bagaimana hukumnya transaksi jual beli secara online yang dimana kita tidak bertemu dengan penjual pembelinya? Nah, bagaimana cara ijab kabul? Pada ijab kabul itu kan ada pertemuan, ada penjual dan pembeli. Itu nanti ada di kasusnya kita. Banyak sekali hal yang terjadi saat jual beli online. Ada kasus barang sudah disepakati dan sudah siap, ternyata paket ini kan hilang saat pengiriman. Bagaimana hikmah tersebut? Apakah justru menipu karena barang yang tidak kunjung datang? Sering-sering kita ada transport, penjualnya oke, ternyata barang hilang di jalan. Nah, bagaimana itu kesepakatan nanti antara penjual dan pembeli? Itu sedih kasus kita nanti. Ya, nah ini glosarium ya, kosakata yang